Halo, salam sehat. Berjumpa dengan The Leaders, satu program yang bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co dan juga Facebook Tempo Media. Bersama saya Budi Setiarso, Direktur Pemberitaan di Tempo. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Darmawan Prasojo. Saya memanggilnya Mas Darmo, Direktur Utama PLN. Mas Darmo, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Sugeng rawuh. terima kasih. Ini di Locomotion. Locomotion. Jadi ini pemirsa, kalau kita dengarkan di sekitar kita memang agak ramai. Kita memilih tempat di satu event PLN namanya Locomotion. Apa itu Locomotion, Mas? Local Content Movement for the Nation. Ya, apa ini, acara apa nih kalau boleh? Locomotion adalah upaya dari PLN untuk membangun kapasitas nasional. Oke. National Capacity Building. Nah, Oke. tentu saja kalau ukurnya apa ya? Kalau bahasanya itu yang biasa didengar adalah namanya local content. Local content. Tapi sebenarnya ini adalah National Capacity Building. Oke, sebelum kita masuk terlalu jauh, para pemirsa sekalian, program The Leader kali ini akan membicarakan tentang menjaga ketahanan energi melalui komponen domestik di sektor ketenaga listrikan. Jadi kita perhatikan temanya sangat pas dengan Mas Darmo ini yang sejak 2021 memimpin PLN. Dalam episode kali ini kami akan membahas mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau kita sering menyebutnya sebagai TKDN. Dan kalau kita ingat kembali, ini salah satu amanat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam peningkatan tingkat komponen dalam negeri ini bukan hanya sekedar meningkatkan industri dalam negeri, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi impor bahan baku minimal 150 triliun rupiah per tahun. Wah, gede banget ini Pak Darmo ya. Ini sudah berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,1%. Dan selain itu, peningkatan TKDN juga akan memiliki multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. PLN Persero ini pun berkomitmen ya untuk meningkatkan porsi industri lokal, berperan bersama dalam memberikan pasokan listrik yang andal bagi seluruh masyarakat, dan komitmen itu yang nanti kita akan bicarakan dengan Mas Darmo. Dan beberapa langkah yang dilakukan PLN, nanti mungkin bisa kita tanyakan lebih lanjut dengan Mas Darmo. Untuk mencapai target ini adalah, pertama, sinergi baik antara sesama BUMN dan pemerintah, juga melakukan kolaborasi dengan industri lokal. Dan perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak juga menjadi kunci sukses dalam mencapai target TKDN ini. Baik, sekarang Mas Darmo ini tadi saya bicaranya agak terlalu panjang, malah saya seperti juru bicara PLN begitu kan. Tapi ini benar nggak sih yang tadi di pengantar ini banyak sekali PLN yang dilakukan untuk mengejar target TKDN ini? Betul Mas Budi, ini para pemirsa dari Tempo. Arahan dari Bapak Presiden jelas bagaimana kita meningkatkan lokal konten. Oke. Nah, filosofinya seperti apa? Bahwa kalau pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB, Oke. produk domestic product, Bruto. produk domestik bruto atau GDP, gross Ya. domestic product. Ya. Nah, kalau kita melihat size ekonomi Indonesia sekitar 15.000 triliun. Ya. Ngitungnya PDB atau GDP itu adalah kalau ekspor itu plus, kalau impor negatif. Oke. Karena apa? Karena begitu kita membutuhkan suatu produk, diimpor dari negara lain, menciptakan lapangan kerjanya adalah di negara tersebut, bukan di Ya. Indonesia. Pertumbuhan ekonominya ada di negara tersebut, bukan di Indonesia. Makanya mereka akan maju, kita hanya sebagai objek, mereka menjadi subjek. Dan Ya. inilah arahan dari Bapak Presiden. Dalam hal ini, tolong tingkatkan local content. Oke. Gitu. Nah, untuk itu bagaimana, Ya. how we going to walk the Ya. talk, bagaimana Ya. mengoperasionalisasi. Nah, tentu saja pertama kali, karena ini ekosistem ketenaga listrikan, kita punya spending sekitar 300 triliun. 300 triliun. Nah, 200 triliunnya sudah langsung per tahun ya? per tahun. Oke. Dan itu adalah spending di dalam negeri. 200 dari 300 triliun. 200. Nah, ini terus kita tingkatkan, dan dari 200-nya saja masih ada komponen luar. Nah, tentu saja pertama kita membutuhkan suatu produk, dan dalam hal ini produk itu ternyata belum ada produksi di Indonesia. Oke. Nah, tentu saja kalau kita tidak menggunakan produk ini, ekosistem ketenaga listrikan berjalan. tidak berjalan. Nah, untuk itu kami memberi grace period. Oke. Silahkan, ini kami membutuhkan produk ini, tetapi dalam kurun waktu tertentu, kalau bisa setahun, paling lama 2 tahun, sudah ada manufacturing prosesnya yang ada di Indonesia. Itu bisa ya? Itu bisa, dan itu kita terapkan, kita memberikan grace period, kemudian kita bangun kompetisi juga, dan dalam proses ini mulai terbangun. Nah, di situ rata-rata ada sekitar 20-25% local content sudah mulai terbangun. Oke. Ada transfer of technology. Nah, kalau sudah seperti ini, kami langsung mengambil langkah-langkah selanjutnya. Apakah dari produk dalam negeri ini, yang local content-nya sudah 25
30% ini sudah mencukupi. Ya. Nah, begitu mencukupi, impor langsung kami tutup. Oke. Sorry, tadi 22% ya yang muncul di TKDN ini. Angkanya tadi berapa persennya? Jadi awal Ya. itu karena biasanya bahan bakunya masih dari luar, assembly-nya sudah ada di sini, teknologi sudah ada, rata-rata di awal sekitar 25%. 25%. 25%. Kalau Nah, target presiden ada angka yang khusus? target kami Nah. tahun ini adalah sekitar 50%. 50%. 50%. Tahun ini ya, Pak? Tahun 2022 ya. Ya. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah begitu ini sudah ada, kami tutup impornya. Oke. Artinya semuanya bahwa ini adalah local product walaupun kontennya masih sekitar 20-26%. Nah, selanjutnya tentu saja kami ingin meningkatkan. Nah, untuk itu kami langsung berkomunikasi. Di setiap komponen, setiap produk kami analisis satu persatu dan kami berkomunikasi dengan pemasok, dengan ekosistem PLN bagaimana roadmap agar meningkatkan ke 40, 45, 50 dan kami membangun suatu levelized playing field. Playing field-nya harus fair. Nah, untuk itu begitu kami bisa berkomunikasi dan berhasil meningkatkan tambahan local content, maka local content itu kami naikkan requirement-nya. Kalau sudah bisa 45, yang masih 25, kami akan menghimbau mereka agar segera menaikkan local content dan titik tertentu yang bisa ikut lelang di PLN ya hanya yang sudah memenuhi yang di atasnya kembali. Oke. Nah, kemudian dari sana apa di balik itu? Ya. Nah, inilah yang perlu kami ceritakan bahwa local content movement for the nation, di balik itu ternyata kami menemukan suatu api perjuangan dari para pelaku, pemasok dalam ekosistem partner-partner kami dalam membentuk ekosistem kelistrikan ini. Ini sebagai contoh, pada waktu 2004 ada kompetisi untuk berinovasi. Ada pemenangnya, itu bahkan hanya seorang dosen. Kami kemudian menanyakan ke mereka dari tim PLN, apakah ini bisa dibuat manufacturing-nya. Nah, begitu dari suatu prototipe hanya oleh seorang dosen, dibuatkan suatu produknya. Permasalahannya ternyata tidak mudah. Ada permasalahan bagaimana sistemnya itu ternyata sangat rentan sekali dengan suatu microwave. Jadi menjadi tidak reliable dan itu butuh 2-3 tahun untuk berjuang. Nah, dari sana boleh percaya atau tidak, saat ini itu adalah salah satu manufacturing meter yang terbesar di Asia Tenggara. Itu lahir dari itu. Dari dosen dibikin massal, kemudian tadinya ada masalah-masalah menyelesaikan dan saat itu. Kalau boleh tahu ini alat apa nih? Meter itu. Contoh itu. Nah, ini kan nggak semua orang paham juga apa ini. Meter untuk mengukur listrik di rumah-rumah tersebut. Oke. Jadi, apakah lokal kontennya sudah mendekati 80%? Belum. Masih sekitar 50-60%. Masih ada komponen-komponen yang masih diimpor. Dan itu kita petakan. Jadi, di balik ini ada suatu perjuangan yang luar biasa dari para pelaku bisnis di ekosistem ketenaga listrikan. Kemudian sebagai contoh untuk jointing. Join untuk nyambung listrik itu, tapi di tegangan agak menengah dan tinggi. Itu hanya untuk bangun join saja, itu membutuhkan waktu yang luar biasa karena mereka itu begitu kita datangi, kita hadir, kita tanyakan kenapa lokal kontennya masih rendah sekali. Tidak ada satupun partner dari mereka yang dari luar negeri itu memberikan teknologi secara cuma-cuma. Mereka ingin agar rantai pasoknya dipegang oleh mereka, sedangkan kita sebagai market. Nah, untuk itu persyaratannya sangat minimalis saja, sehingga di sini rata-rata hanya assembly. Untuk membangun seperti itu, mereka harus merebut teknologi. Jadi mereka misalnya mempelajari jointing dari produk-produk luar negeri. Mereka cek satu persatu, mereka melakukan reverse engineering. Ternyata bahan bakunya diambil dari Indonesia, ternyata ada impurities, sehingga tidak berfungsi seperti yang mereka harapkan. Kemudian juga terjadi panas, kemudian secara desain juga masih kurang itu. Nah, dalam hal ini kegagalan itu berapa persen? 99,9%. Kegagalannya 99,9%. Yang sukses story-nya, begitu kita, kalau Jawanya ditanggap gitu Mas Budi, apa di balik suksesnya produk ini? Ternyata mereka 3 tahun jatuh bangun, tertipu, menggunakan produk yang salah, dan satu yang kami itu terenyuh gitu ya. Itu dalam proses perjuangan ini
mereka tidak pernah menyerah. Oke. Ini Dan- binaan PLN juga atau? Ini binaan dari PLN Oke, semuanya dan ekosistem ini. Nah, Ya. akhirnya satu persatu mulai terbangun. Juga ini sebagai contoh, ini ada komponen pembangkit. Ada banyak sekali yang rusak. Nah, komponen pembangkit ini kalau kita import, Ya. itu 1,4 miliar dan tidak ada produk dalam negeri. Oke. Kemudian dari komponen pembangkit ini kemudian dilakukan suatu reverse engineering. Nah, dari reverse engineering ini muncullah suatu produk baru. Kita tes, ternyata ya kegagalannya juga tinggi. Oke. Dalam hal ini proses waktu ternyata mereka menemukan juga formula yang pas untuk dipasang di pembangkit. Nah, begitu dipasang di pembangkit, pas itu Bisa. berjalan dengan baik. Kemudian kita tanya harganya berapa? 1,4 miliar. Ya kalau saya pikir ya kalau harganya 1,2 miliar ya sudah murah lah. Ada cost saving 200 juta per komponen. Ya. Mereka melontarkan, Pak, ini bahan bakunya Pak. Dari semuanya ini habis 160 juta. Modalnya. Terus ada tambahan biaya, ada Pak. Kami makan nasi Padang Pak. Oh. Kira-kira begitu. Oke. Kami ini gaji kami yaitu jadi per komponen hanya dari 160 mungkin 170 juta. Saya mulai berpikir nih 1,4 miliar dengan kualitas yang sama, produk dalam negeri hanya sekitar 160 180 juta. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang angle yang berbeda. Ya. Oke, dari sudut pandang lokal konten satu. Tetapi begitu kita kenal satu persatu, para pelaku itu ada suatu semangat api perjuangan. Api perjuangan. Gitu. Menarik sekali. Nah, inilah yang membuat kita membuat suatu Temo. locomotion, local Locomotion. content, Ya. movement for the nation. Oke. Mas, ini kalau kita membayangkan ini paling enggak dari kacamata saya gitu ya. Ini kan produk dalam negeri itu baru bisa ya. Ini image ya. Saya nggak tahu, saya perlu konfirmasi. Itu di komponen-komponen yang tidak core-nya gitu ya. Kayak meteran atau apa. Atau sebenarnya ada juga yang di core-nya yang mampu nggak sih produk dalam negeri kita itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan core gitu. Itu tantangan yang harus dijawab, Mas. Oke. Jadi Mas Budi punya pertanyaan yang core-nya bisa atau tidak. Ya. Pertanyaan yang dalam benak saya, dalam benak seluruh pelaku Banyak ini. orang, ya. Nah, mungkin kita langsung showcase aja ya, Mas. Ya. Jadi ada namanya trafo untuk power. Oke. Trafo power transformer. Gitu. Local content 26%. Pertanyaannya kok nggak bisa sampai 65%, 70%. Kemudian kita datang nih. Trafo itu kan ada kumparan. Kumparan itu orang Indonesia paling hebat lah. Jahit kumparan begitu. Kualitas kumparan buatan Indonesia itu nomor satu. Orang Indonesia tekun gitu. Tapi di situ ada core-nya. Nah, core-nya itu adalah lempeng besi dilapisi silikon. Lempeng besi lagi, silikon lagi. Lempeng besi, silikon, lempeng besi, silikon. Dan itu adalah 30% dari nilai trafo itu. Core-nya itu. Kan Mas tadi ngomong, Ya. core-nya bisa atau tidak? Oke, satu. Saya tanya, dari mana ini? Besi kan banyak Pak. Tapi harus diimpor. Silikonnya gimana? Lempeng silikonnya harus diimpor. Oke. Jadi ya sudah Pak, kami kan pabrik trafo. Kami bukan pabrik besi, bukan pabrik silikon. Nah, karena produk dalam negeri tidak ada ya dengan terpaksa kami impor. Oke, satu. Kemudian yang kedua, di sini di begitu trafo itu sudah terpasang, core-nya sudah terpasang, kumparannya sudah terpasang, untuk agar ada media yang tidak penghantar listrik, itu harus dikasih oli. Oh. Jadi oli, terus saya tanya, ini berapa liter oli? 21.000 liter oli. Banyak juga. Itu biayanya berapa? Itu 20-25% dari biaya trafo itu oli. Saya tanya ini oli biasa atau tidak? Tidak Pak. Oli, ya oli Pak. Namanya oli. Tapi dengan spesifikasi khusus, tidak boleh ada impurities. Harus tidak mengantarkan listrik. Dan itu sebenarnya sifat asli dari oli tidak mengantarkan listrik. Tapi begitu ada impurities sedikit, kemudian dia mengantarkan listrik. Nah, itulah spek oli yang khusus. Nah, dua ini bisa kita kuasai. Sudah 50%. Ya. Artinya sudah naik menjadi 75-80%. Ya. Nah, begitu seperti ini, kami melihat apakah ada investasi baru bisa memproduksi oli maupun core dari trafo tadi. Jawabannya sangat normatif sekali. Kalau ada investasi, harus ada dong skala ekonomi. Ya, benar. Mereka investasi membutuhkan pangsa pasar yang besar, tetapi pangsa pasar yang kecil pasti tidak akan masuk investasinya. Nah,
untuk itulah kami mulai memetakan nih satu persatu. Kebutuhan olinya berapa liter sih per tahun? Ya. Kalau ini bisa dibuat produk dalam negeri, apakah skala ekonominya sudah Masuk matching? aja, ya. Gitu. Nah, untuk itu kami mulai menjahit, mengkonsolidasi, mengintegrasikan dari berbagai value chain. Ini value chain yang berbeda. Value chain dari trafo, kan rantai pasoknya, ternyata ada sub value chain yaitu oli. Oli ini beda lagi. Nanti dari crude oil diproduksi di petrochemical menjadi oli dan ini jadi ini sub value chain yang berbeda. Ini adalah industri yang berbeda, industri migas. Nah, untuk itu kami mulai menjahit. Jadi kami sudah petakan kebutuhan total olinya berapa. Nah, kami tadi MOU dengan Pertamina Lubrikan. Gitu. Oke. Nah, kami kemudian dudukkan dengan pabrik trafo yang ada di Indonesia ini. Sekarang speknya seperti apa? Seperti apa manufacturing proses di Pertamina Lubrikan yang akhirnya olinya bisa memasuki spek yang seperti ini. Kualifikasinya pas. Kualifikasinya pas, gitu. Jadi Apakah skala ekonominya pas? Nah, ini kami jahit nih. oke. Jahit ini juga kolaborasi antar BUMN. Ya. Jahit, ya sudahlah. Ini spek seperti apa kualifikasi, ya sudah bisa dipenuhin. Nanti kalau ini bisa dipenuhi, maka kami bisa menaikkan. Oke, sekarang 26%. Kalau oli ini produksi domestik, nambah 20%, jadi 46%. Boleh dong? Ya. Kami bisa menaikkan spek bahwa trafo, power transformer, yang memenuhi 45% ke atas, baru boleh masuk ke lelangnya di Pertamina, Oke. di PLN. Ya, jadi sebetulnya ketika PLN punya target persentase tertentu TKDN, itu sebetulnya usahanya juga membangun sistem kolaborasi dengan Betul. tempat lain. Gitu. Artinya value change-nya jangan kemudian sempit di sektor Jangan ketenaga sekedar listrikan, target, tapi tapi adalah value luasnya. change secara menyeluruh. Oke. Gitu. Nah, Sip. jadi tadi seperti itu. Nah, begitu kita naikkan ke 45%, artinya trafo yang pakai oli import berarti tidak qualified untuk ikut lelang di PLN. Oke, Tapi ada kalau membangun pagar-pagarnya. itu, Oke. nah, yang tadi contoh. Sebelum terlalu jauh, kita akan jeda sedikit Mas Darmo untuk memberikan kesempatan break sebentar buat para pemirsa kita. Jangan kemana-mana teman-teman semua, kita akan kembali setelah ini. Masih bersama Mas Darmawan Prasojo atau saya memanggilnya Mas Darmo dalam program The Leader bersama saya Budi Setiarso. Nah ini kita coba lanjutkan diskusi yang di segmen sebelumnya Mas ya tentang api perjuangan di balik pengejaran target lokal konten. Ini saya kira tadi juga ada langkah korporasi kerjasama dengan BUMN yang lain Mas ya di event ini ya. Jadi tadi Mas Budi kan tanya nih, core-nya bisa nggak di awal saya di address gitu. Ya. Ataukah hanya di pinggiran aja. Nah, kita mulai masuk ke core. Ya. Nah, begitu masuk ke core ternyata ada batas gerak maju itu. Oke. Karena penyediaan komponen core itu berbasis pada value chain, sub value chain dari sektor yang lain. Ya. Nah, tadi sebagai contoh untuk power trafo, ternyata butuh namanya lempeng besi dilapis dengan silikon. Ya. Itu namanya silicon steel. Kami langsung mencari apakah mungkin ini dibangun di dalam negeri. Oke. Nah, tentu saja ada ide-ide. Oke, kita kumpulkan kebutuhan silicon steel yang dibutuhkan oleh PLN. Bagaimana kalau dibangun suatu manufacturing capacity untuk memenuhi itu? Nah, untuk itu kami belum tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Kami juga mungkin ini akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi kami mau mulai hari ini. Oke. Kami melakukan MOU kerjasama dengan Krakatau Steel. Oke. Di mana Krakatau Steel ternyata punya kerjasama dengan POSCO. Korea ya. Nah, Korea. Di mana salah satu produk silicon steel yang paling banyak digunakan di dunia ini adalah produk dari POSCO. Oke. Jadi dalam hal ini Krakatau Steel POSCO kami menawarkan apakah mungkin tantangan ini menjadi suatu bisnis opportunity baru bagi Krakatau Steel. Oke. Contoh itu. Nah, jadi
Kalau Mas Budi tadi menanyakan, itu kan masih di pinggiran tuh, di core-nya bisa atau tidak kan gitu. Iya. Nah itu juga pertanyaan bagi kita Mas. Iya. Tapi bukan dalam pertanyaan untuk sekedar bertanya, tetapi pertanyaan dalam rangka kita bisa memetakan apa tantangannya dalam rangka mencari jawaban. Oke. Karena dalam proses ini tentu saja we have more question than answers. Iya. Tapi kita juga ingin mendapatkan jawaban. Nah, makanya perjuangan ini adalah suatu api perjuangan. Dan di balik ini, begitu kita bertemu dengan insan-insan para pelaku pemasok dari ekosistem ini, betul-betul api perjuangan gitu. Kami melihat kalau mereka bercerita, saya bertanya ke mereka, saya ingin mendengarkan perjuangan Bapak seperti apa. Itu 2 jam tidak akan habis. Karena mereka menceritakan perjuangan selama 20 tahun. Dalam cerita itu gagalnya lebih banyak daripada suksesnya. Yang kita dengar hanya suksesnya, tapi di balik itu ternyata ada 3 tahun berjuang, gagal lagi. Baru kemudian dalam hal itu mereka bisa menyelesaikan produknya. Setelah itu pun mereka tidak mengira bisa menyelesaikan produk-produk tersebut. Nah, artinya apa, Mas? Dalam menaikkan lokal konten, kita tidak bisa berjuang sendirian. Oke. Kalau di awalnya kita berjuang dalam tata kelola, dalam aturan lelang, dalam aturan itu, yes, kita harus melakukan itu. It goes without saying. Pagar-pagar dulu ya. Bahwa kita roadmap seperti itu. Tetapi dalam operasionalisasinya kita harus bergandengan tangan. Kita berjuang dalam satu front. Kita saling mendukung. Kita menyelaraskan derap langkah kita. Mereka paham bahwa kita di belakang mereka. Mereka paham bahwa kita ini menjadi bagian suatu kekuatan untuk penguatan mereka. Dalam hal ini harus ada koneksi secara batin. Karena begitu kita tahu di belakangnya itu ada api perjuangan. Nah, sudah ada api perjuangan, sudah ada pengorbanan, ada namanya loyalitas mereka pada misi. Kemudian aturan tidak mendukung, itu sudah pasti sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, untuk itu ini yang kita lakukan kali ini adalah kita membangun suatu ekosistem yang kondusif untuk berinovasi. Kita membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi. Kita membangun ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi. Nah, tadi ada cerita perjuangan merebut teknologi. Betul. Tapi apakah membangun lokal konten itu kemudian kita bertarung? Betul, dalam in some sense kita merebut teknologi. Kita menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Tetapi dalam membangun kapasitas nasional, we build national capacity not through war, tidak. Tapi we building national capacity not through nationalization. Jadi ada aset dari internasional diambil, tidak ada. Kita membangun national capacity itu through collaboration. Adanya investasi baru, adanya teknologi sharing. Tapi dalam proses itu, titik tertentu kita juga merebut teknologi. Banyak sekali partner-partner dari pemasok kita itu kaget. Kok bisa? Saya nggak pernah sharing teknologi, kok mereka bisa bikin. Dan inilah saya melihat ini bukan lagi karakter dari ekosistem ketenagalistikan. Ini adalah subculture dari suatu karakter, suatu bangsa. Saya melihatnya bahwa caranya ke situ ya. Bahwa ini, misalnya 10 November 1945, Hari Pahlawan. Karakternya apa? Karakter pejuang. Kan diserang dari darat, laut, udara. Tapi bagaimana kita dengan kekuatan seadanya, ternyata bisa membalikkan situasi di mana pengakuan kemerdekaan bangsa ini pertama kali adalah dari Inggris. Yang paham betul karakter bangsa kita, bangsa pejuang. Nah, dalam local content movement for the nation, kita melihat bahwa karakter api perjuangan itu masih ada di dalam diri kita semuanya. Tetapi landscape perjuangannya sudah berbeda. Gitu. Ini menarik, Mas. Cuman saya agak mungkin memancing sedikit diskusi ya. Nasionalisme tadi udah disebut ini tidak dilakukan dengan perang gitu ya, atau dengan nasionalisasi aset-aset. Tapi kadang-kadang dia juga menimbulkan mungkin bias gitu ya. Apakah ini sekedar mengejar lokal konten sekian persen, atau juga ini sebenarnya tetap tuntutan kualitas dan segala macam dari PLN itu juga ada. Nah, ini dilema nggak sih buat PLN antara, atau sebenarnya kualitasnya juga udah oke untuk produk dalam negeri itu? Kualitas itu diskusi kita lebih less karena kualitas itu tidak kita diskusikan. Itu bukan menjadi bagian dari negosiasi. Tidak menjadi bagian dari negosiasi. Jadi kami ada
minimum requirement Oke. secara specs. Jadi tadi termasuk juga gagal itu tidak memenuhi specs. Oh, Bentuknya sama, jadi di tes nggak bisa masuk gitu ya? bentuknya sama. Tetapi begitu dipasang ternyata muncul heat panas. Oke. Heat itu apakah tidak berfungsi? Tapi kita paham dengan adanya panas di atas normal sedikit, yang tadinya alat itu berfungsi 25 tahun akan turun Lebih hanya cepat. menjadi 15 tahun. Kami tidak lagi kompromi masalah itu. Jadi masalah kualitas memang diskusi kita agak minimalis karena itu is not to be discussed. Kayak dipatok tuh yang. Sudah dipatok. Artinya apa? Kalau mereka lolos, lolos. Kalau mereka tidak lolos, tidak lolos. Karena testing dari kita itu bukan testing internal PLN. Oke. Testing internal PLN kami punya. Testing dari pihak ketiga pun kami punya. Dan itu semuanya harus lolos dalam proses testing yang berlapis tersebut. Nah, sehingga dari kami sendiri juga, mohon maaf nih, produk luar negeri pun banyak sekali yang Tidak lolos. tidak lolos. Dan produk dalam negeri pun ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, untuk itu kami, untuk kualitas kami color blind. Kami buta warna. Mau dari luar Kacamata negeri, kuda. dari luar negeri, dalam negeri, itu sama saja. Kalau tidak lolos ya tidak lolos, kalau lolos ya lolos. Oke. Nah, untuk itu di sini ada price. Ada beberapa komponen yang kalau TKDN-nya harus ditingkatkan, ternyata satu harus ada investasi baru. Membangun fasilitas baru atau pembelian mesin-mesin baru. Kemudian dari pembelian mesin baru ini kadang-kadang kalau skala ekonominya langsung besar, itu harga bisa turun. Oke. Bisa Ya, turun. Ya hukum ekonomi ini ya. Bisa, kita turun. Nah, itu kita bersyukur. Oke. Artinya apa? Dari import ke domestik, menciptakan lapangan kerja, dari mahal menjadi murah, dan itu semuanya adalah perfect situation. Dan target BLN juga tercapai. Untuk TKD. Nah, tapi juga ada yang kurang ideal nih. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, tantangannya apa buat PLN untuk Nah, itu meningkatkan TKD? ada beberapa yang kurang ideal, Ya. yaitu produk domestik sudah terdeliver. Oke. Gitu. Kualitas tercapai, tapi skala ekonomi di negara-negara yang produsen saat ini, skala ekonominya udah besar sekali. Lebih murah tentu saja. Tentu saja lebih murah. Nah, begitu skala ekonominya belum terpenuhi, tapi mereka sudah mampu, pertanyaannya kan sangat mudah sekali. Apakah kita masih mencari yang paling murah, atau kita punya suatu leniensi sedikit, toleransi lebih mahal sedikit tapi produk dalam negeri. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah memberi guidance. Bahkan sampai 20% lebih mahal. Oh, diberi kesempatan. Itu masih diberi kesempatan. Nah, untuk itu kita mengacu juga pada itu. Jadi kita punya keberpihakan, walaupun dalam hal ini kita berharap betul bahwa produk dalam negeri bisa terdeliver, tetapi harganya juga bisa bersaing. Oke. Walaupun ada toleransi seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan namanya roadmap, di mana kita betul-betul membangun suatu ekosistem bagi sistem ketenaga listrikan ini untuk berinovasi. Oke. Dan dalam hal ini aturan jelas. Bagaimana sistem lelang yang kami yang menggunakan sistem digital yang sangat transparan, yang sangat kompetitif, yang sangat efisien, itu sudah kita bangun. Nah, dalam hal itu sehingga pemetaannya juga lebih mudah. Jadi misalnya ada pemenang lelang, kemudian lelang itu TKD-nya sudah sangat tinggi sekali karena kami itu membutuhkan puluhan ribu komponen spare part itu, puluhan ribu. Sehingga lelang itu agak sulit juga kalau ada lelang yang puluhan ribu, kemudian manusia. Nah, dalam hal ini sistem digital kami langsung mendeteksi bahwa ternyata ada komponen buatan dalam negeri yang menang lelang dengan kualitas yang baik. Sistem kami langsung mendetek dan kami kemudian juga menyesuaikan aturan lelang kami sehingga bisa ada suatu keberpihakan. Oh, jadi udah masuk sistem batas toleransi tadi ya? Ada batas toleransi. Nah, ini sistem digital yang sudah kami bangun sehingga betul-betul tadi terasa sekali begitu kami hadir tadi ada Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto juga memberikan semangat teman-teman bagi pemasok pelaku usaha di sektor ketenaga listrikan tadi merespon dengan sangat hangat. Mereka penuh dengan semangat lagi. Ditambah ini tantangannya Mas Budi. 2,5 tahun ini, 3 tahun ini kan kita menghadapi tantangan COVID, demand turun, sehingga juga pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan juga melambat. Nah, tentu saja hari ini juga sekaligus celebration di tengah COVID,
ekonomi Indonesia bukan melemah, tetapi malah menguat. Di presidensi G20 bahkan kita dikokohkan sebagai pemimpin dunia Yang udah. dalam kerangka strategik dan juga operasionalnya. Nah, dalam hal ini juga ini tadi sekaligus agak sedikit celebration lah bagi kita semuanya, bahwa ekonomi menguat, pertumbuhan ekonomi 5,7%, pertumbuhan demand listrik juga sudah mulai membaik, kemudian program-program listrik juga akan mulai dipercepat. Artinya apa? Ini industri ekosistem ketenaga listrikan mulai menggeliat lagi. Jadi tadi penuh dengan optimisme. Senang kita. Senang sekali mendengar. Mas Darmo, ini sebelum Mas Darmo memberikan closing statement gitulah ya tentang apa topik yang kita bicarakan, saya penasaran aja. Ini kan kewajiban-kewajiban TKDN ini juga erat kaitannya dengan misalnya pandangan mitra-mitra PLN dari luar kan. PLN kan punya mitra-mitra juga dari luar. Mereka itu ada semacam keberatan nggak sih dengan kayak kebijakan yang boleh saya sebut ini ada proteksionisme juga nggak? Ini ada keberatan nggak? Ini sebelum nanti closing statement. Mereka paham bahwa dalam proses ini mereka pun melakukan hal yang sama di negeri mereka. Nah, begitu mereka berbisnis di Indonesia, ini kan bukan kita mau head to head, collision dengan para investor internasional, sama sekali tidak. Tetapi yang kita inginkan adalah tolong bangun kemampuan manufacturing proses yang ada di dalam negeri. Nah, rantai pasok ini panjang dari bahan baku, kemudian dalam itu ada suatu aktivitas menambah nilai, Kami ingin bahwa mereka paham bahwa mereka membangun rantai pasok yang panjang ini sepanjang mungkin ada di Indonesia. Gitu. Nah, kami menekankan itu sehingga kami juga membangun dalam hal ini kita menyampaikan ke mereka bahasanya begini. Kita berbisnis dengan partner-partner kita, baik itu domestik maupun internasional, itu dengan spiritnya satu fairness. Fairness itu apa? Ya, kalau Anda berinvestasi, commercial feasibility-nya ya pasti kita jaga. Ada risiko, mari kita diskusikan, mari kita kelola risikonya. Nah, commercial feasibility-nya seperti berapa ya? Ini tergantung risk appetite dan itu begitu kita bahas, kita handshake, itu kita hormati. Tapi di lain sisi, tolong dipindahkan dari rantai pasoknya di Indonesia. Nah, dalam proses itu, kalau rantai pasoknya di Indonesia kan transfer of technology sudah pasti it goes without saying pasti terjadi. Nanti pasti cari tenaga kerja dari Indonesia, trainingnya orang-orang Indonesia. Kantornya di sini. Nah, dalam proses itu suatu ekosistem yang kondusif untuk berinovasi dan muncul itu nanti industri pendukungnya otomatis muncul karena itu lokal. Dan dalam proses itu 10-20 tahun kemudian tahu-tahu ya ini teknologi Indonesia. Seakan-akan gitu. Padahal itu dimulai dari suatu investasi kolaborasi internasional. Menarik Mas Darmo. Mungkin kalimat pendek tentang dalam memimpin PLN ini apa yang paling diharapkan ketika kita berbicara tentang lokal konten ini? Mungkin pendek saja untuk closing statement Mas. Dalam membangun lokal konten, pertama satu kata kolaborasi. Kedua inspirasi. Karena ini masalah suasana batin. Ini adalah suatu perjuangan. Ini bukan tidak ada ilmu eksaktanya. Ini adalah bagaimana tantangannya banyak. Tapi harus tetap bisa diselesaikan. Jadi kolaborasi, kedua inspirasi, ketiga inovasi. Dan itulah yang menjadi roh bagaimana nanti kita bisa membangun kapasitas nasional di mana ekosistem kelistrikan ini adalah suatu ekosistem di mana bangsa ini bisa memegang kendali masa depannya yang lebih cerah di masa mendatang. Terima kasih Mas Darmo. Kolaborasi, inspirasi, dan inovasi itu kata kunci dari Mas Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, atau saya selalu memanggilnya Mas Darmo. Banyak sekali pembicaraan yang inspiratif, termasuk mengaitkan antara target pencapaian lokal konten atau TKDN dengan satu yang tadi disebut sebagai api perjuangan. Terima kasih. Saya Budi Siarso, mohon pamit. Sampai jumpa kembali. Selalu sehat. Assalamualaikum.